Rina menatap mulut terowongan yang menganga lebar di depannya, seperti kerongkongan raksasa yang siap menelan apa saja. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, ambisinya sebagai mahasiswi fotografi seringkali membawanya ke tempat-tempat yang dihindari orang waras. Sore itu, langit di atas Cipatat, Bandung Barat, berwarna ungu pekat, seolah-olah alam sedang memar. Udara pegunungan yang biasanya segar, entah mengapa terasa berat dan lembab, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang amis, seperti bau karat besi yang sudah lama terendam air. Terowongan Sasaksat, 949 meter kegelapan murni yang membelah perbukitan Cidepong. Rina tahu sejarahnya. Dibangun tahun 1902 oleh tangan-tangan Belanda, namun darah yang melumasinya adalah darah pribumi dan pekerja Tionghoa yang mati karena kerja rodi. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya terjebak di bawah ribuan ton tanah dan batu, hanya menyandalkan lampu minyak yang redup, sementara mandor Belanda berteriak di belakang punggungmu dengan cambuk di tangan? "Neng, jangan terlalu sore di sana." Suara parau seorang kakek tua yang sedang menyabit rumput di dekat rel mengejutkan Rina. Kakek itu menunjuk ke arah mulut terowongan dengan jari yang gemetar. "Besok tanggal 17, biasanya mereka minta jatah." Rina hanya tersenyum tipis, menganggapnya sebagai tahayul lokal tentang sesajen domba yang biasa diletakkan warga setiap Agustus. Namun, saat dia melangkah masuk, suhu udara mendadak turun drastis. Bulu kuduknya berdiri, suara langkah kakinya di atas kerikil rel bergema, menciptakan irama yang tidak sinkron. Tap, tap, tap-tap. Apakah itu gema atau ada seseorang yang mengikuti di belakangnya? Rina menyalakan senter kuat dari kameranya. Cahayanya memotong kegelapan, menyingkap dinding beton tebal yang dilapisi jelaga hitam dari ribuan kereta yang telah lewat selama 1 abad. Air menetes dari langit-langit terowongan menciptakan suara tik yang konstan dan menyiksa telinga. Namun, ada yang aneh. Air itu tidak jernih. Di bawah cahaya senter, tetesan itu tampak kental dan berwarna kecoklatan, meninggalkan noda yang menyerupai bekas darah kering di dinding. Semakin jauh dia melangkah, semakin kuat bau kemenyan yang menusuk hidung. Bau itu tidak masuk akal di tengah terowongan kereta api yang aktif. Rina berhenti tepat di tengah-tengah terowongan, di mana kegelapan di depan dan di belakangnya terasa sama pekatnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara itu. Bukan suara kereta, melainkan suara logam yang menghantam batu. Ting, 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 ting. Iramanya teratur, seperti suara puluhan orang yang sedang mengayunkan pacul secara bersamaan. Rina menahan napas. Dia memutar tubuhnya 360 derajat, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya dinding beton yang membisu. Namun, saat dia mendekatkan telinganya ke dinding terowongan, suara itu berubah menjadi rintihan pelan. Ribuan suara yang berbisik dalam bahasa Sunda kuno, mengaduh kesakitan, memohon air, memohon pulang. "Tolong, panas!" Bisikan itu terasa tepat di samping telinganya. Rina tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang hingga terasa ingin melompat keluar dari dadanya. Tiba-tiba, getaran hebat terasa di bawah kakinya. Rel kereta api mulai berdenging, suara gemuruh dari kejauhan mendekat dengan kecepatan luar biasa. Cahaya putih terang muncul dari ujung terowongan arah Maswati. Kereta, tapi jam segini tidak ada jadwal kereta api jarak jauh yang lewat. Rina segera merapat ke dinding, mencari celah penyelamatan atau sleko, lubang kecil di dinding terowongan tempat pekerja berlindung saat kereta lewat. Dia menemukannya, sebuah lubang gelap yang sempit. Dia masuk ke dalamnya, meringkuk sekecil mungkin. Saat cahaya itu lewat di depannya, Rina menyadari sesuatu yang mengerikan. Tidak ada suara mesin diesel yang menderu, tidak ada bau solar. Yang ada hanyalah suara teriakan manusia yang memekakkan telinga dan bau daging terbakar yang menyengat. Cahaya itu bukan lampu lokomotif, melainkan bola api raksasa yang menyeret bayangan hitam ribuan orang tanpa kepala di belakangnya. Dalam kepanikan, tangan Rina meraba-raba dinding di dalam seleku itu. Jarinya menyentuh sesuatu yang bulat dan keras di balik lapisan semen yang retak. Dia mengarahkan senternya, matanya membelalak. Di balik retakan beton itu, sebuah tengkorak manusia menatapnya balik. Tidak hanya satu, tapi puluhan tengkorak tersusun rapi, tertanam di dalam fondasi terowongan sebagai tumbal agar bangunan itu tetap kokoh. Legenda itu nyata. Mereka bukan hanya membangun terowongan ini dengan keringat, tapi juga dengan nyawa yang dikubur hidup-hidup di dalam dindingnya.
Tiba-tiba, sebuah tangan yang hanya pinggal tulang belulang muncul dari retakan beton, mencengkram pergelangan tangan Rina dengan kekuatan yang mustahil. Rina menjerit, berusaha melepaskan diri, tapi tangan-tangan lain mulai bermunculan dari dinding, seolah-olah beton itu berubah menjadi lumpur hidup. Mereka menariknya masuk, ingin menjadikan Rina bagian dari fondasi abadi Sasaksat. Satu lagi, untuk memperkuat. Suara parau itu bergema di dalam kepalanya. Dengan tenaga terakhir, Rina menggunakan kamera beratnya untuk menghantam tangan tulang itu. Cengkramannya mengendur. Dia berlari sekuat tenaga menuju cahaya di ujung terowongan arah Sasaksat. Dia tidak berani menoleh ke belakang, meski dia bisa merasakan napas dingin yang mengejarnya di tengkuk. Saat dia berhasil keluar dan jatuh tersungkur di atas rel di luar terowongan, langit sudah gelap gulita. Dia terengah-engah, air mata mengalir di pipinya. Dia melihat ke arah lengannya yang tadi dicengkram. Di sana terdapat bekas memar hitam berbentuk 5 jari yang sangat jelas. Namun yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah apa yang tertinggal di bawah kulitnya. Ada serpihan tulang kecil yang tertanam di dalam dagingnya, dan saat dia menyentuhnya, dia bisa mendengar suara mandor Belanda tertawa di kejauhan. Rina berhasil pulang, tapi setiap kali dia menutup mata, dia tidak lagi melihat kegelapan. Dia melihat dinding beton yang berdenyut, mendengar suara pacul yang tak kunjung berhenti, dan merasakan kulitnya perlahan-lahan mengeras seperti semen. Pernahkah kalian merasa bahwa rumah kalian sendiri mulai terasa sempit dan dingin? Hati-hati, karena Sasaksat tidak pernah melepaskan apa yang sudah ia tandai. Dan malam ini, Rina menyadari bahwa luka di lengannya mulai merambat, mengubah dagingnya menjadi batu kadas yang dingin. Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.